Shalom, sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Pergantian jabatan selalu jadi momen yang menegangkan. Entah di pemerintahan, di perusahaan, atau bahkan di gereja. Ketika tongkat kepemimpinan harus berpindah tangan, selalu ada rasa was-was. Apakah penerusnya mampu? Apakah visi ini akan tetap hidup? Apakah jemaat akan tetap bersatu? Kita hidup di zaman yang cepat berubah. Dunia digital bergerak lebih cepat dari doa kita. Banyak pemimpin rohani hebat mulai menjadi tua, dan generasi muda sering dianggap belum siap. Tapi, bagaimanakah kalau Tuhan memang sedang menyiapkan mereka, bukan untuk menggantikan, tapi untuk melanjutkan? Firman Tuhan hari ini dari kitab Bilangan 27 ayat 12-23 memperlihatkan salah satu momen paling menggetarkan dalam sejarah umat Allah, yaitu ketika Musa, pemimpin besar yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir, harus menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Yosua. Dan dari kisah ini kita akan belajar bahwa perasaan bangga melahirkan pemimpin baru bukan berarti kehilangan kendali, tetapi menyerahkan estafet kepada rencana Allah yang lebih besar. Pada saat peristiwa ini terjadi, bangsa Israel sudah hampir 40 tahun di padang gurun. Mereka telah melewati banyak hal: pemberontakan, ketidaktaatan, kelaparan, peperangan, dan kehilangan banyak orang karena dosa. Musa sudah menjadi tua, usianya sekitar 120 tahun saat itu. Ia tahu perjalanan bangsa Israel hampir sampai pada tanah perjanjian. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk karena peristiwa ketidaktaatan di Meriba. Bilangan 20 ayat 12. Tapi perhatikan, Musa tidak menuntut. Ia tidak berkata, "Tuhan, izinkan aku sekali lagi." Musa justru berkata, "Tuhan, tolonglah umat-Mu. Tunjukkan seseorang yang akan memimpin mereka, supaya tidak seperti domba yang tidak punya gembala." Inilah jiwa seorang pemimpin sejati. Musa mengerti kepemimpinan bukan soal posisi, tapi soal keberlanjutan misi Allah. Pada masa itu, di budaya Timur Tengah kuno, suksesi kepemimpinan seringkali menimbulkan konflik yang berdarah. Tapi Allah memerintahkan Musa untuk melakukannya secara terbuka di hadapan Imam Eleazar dan seluruh umat Israel. Artinya apa? Bahwa pemimpin baru tidak boleh muncul diam-diam, tapi harus lahir dalam terang, dalam doa, dan di hadapan komunitas iman. Bayangkan momen saat itu. Musa dengan tangan gemetar menumpangkan tangan ke atas kepala Yosua. Itu bukan sekedar simbol, tapi peralihan otoritas rohani. Pernyataan bahwa roh kepemimpinan yang dari Tuhan kini diteruskan. Konteks ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam umat Allah bukan diwariskan oleh darah, tapi oleh roh dan panggilan. Kata menumpangkan tangan dalam bahasa Ibrani adalah samak, yang berarti meletakkan dengan sungguh-sungguh, menegaskan, atau mentransfer
beban dan tanggung jawab. Dalam konteks Musa dan Yosua, itu bukan hanya tindakan seremonial ataupun upacara belaka. Ini adalah transfer spiritual authority. Kata roh atau ruah dalam bahasa Ibrani dalam ayat 18 bukan sekedar semangat manusia, tetapi menunjuk pada roh Allah yang memberi hikmat dan keberanian. Tuhan sendiri berkata, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh itu." Jadi bukan Musa yang memilih Yosua, tetapi Tuhan yang meneguhkan. Penulis kitab Bilangan ingin menegaskan bahwa seluruh perjalanan padang gurun bukan sekedar kisah sejarah, tetapi panggung bagi pembentukan generasi penerus. Tujuannya jelas, menunjukkan bahwa Allah setia menyiapkan pemimpin-pemimpin baru di setiap zamannya, agar rencananya tidak pernah terputus. Sahabatku, ini pelajaran besar bagi gereja masa kini. Jangan takut melahirkan pemimpin yang baru, karena jika Tuhan memanggil mereka, maka Tuhan pula yang meneguhkan mereka. Mari kita lihat ajaran teologis besar dari kisah ini. 3 alasan mengapa kita bisa berkata dengan bangga, "Aku mau melahirkan pemimpin baru." Hal yang pertama, Tuhan adalah pemilik kepemimpinan. Musa hanyalah hamba, Yosua hanyalah alat, tapi Allah, dialah pemimpin sejati. Teologi kepemimpinan dalam kitab Bilangan menunjukkan bahwa otoritas rohani berasal dari Tuhan, bukan manusia. Jadi ketika kita menyerahkan tongkat pelayanan, kita sebenarnya sedang mengakui, Tuhan, Engkaulah pemegang kendali. Itu bukan kehilangan kekuasaan. Itu bentuk penyembahan tertinggi. Hal yang kedua, pemimpin sejati mengasihi misinya lebih dari dirinya sendiri. Musa tidak berjuang mempertahankan posisinya, tapi ia berjuang agar misi Allah tetap berjalan. Inilah tanda kedewasaan rohani. Ketika kita lebih bangga melihat orang lain berhasil dalam Tuhan daripada diri sendiri yang dipuji. Sahabatku, siapapun kita, pendeta, hamba Tuhan, guru sekolah minggu, pemimpin tim doa, majelis, atau kepala keluarga, panggilan kita sama, mewariskan misi dari Tuhan, bukan mempertahankan kursi jabatan. Yang ketiga, Roh Tuhan terus bekerja di generasi yang baru. Roh yang sama ada pada Musa, kini juga ada pada Yosua. Roh itu tidak berkurang, tidak berubah, dan tidak bisa dimonopoli. Itulah sebabnya gereja harus berani berkata, generasi baru bukan ancaman, tapi jawaban dari Tuhan. Tugas kita bukan menutup tangan kita, tetapi menumpangkan tangan kita, supaya api itu menyala lagi di generasi penerus kita. Jadi, sahabatku, dunia terus berubah, tapi ada satu hal yang tak pernah berubah. Allah selalu bekerja lewat orang-orang yang mau taat dan mau membesarkan orang lain.
bangga melahirkan pemimpin yang baru berarti percaya bahwa masa depan gereja tidak bergantung pada diri kita sendiri, tetapi pada Tuhan yang menyiapkan generasi berikutnya. Mungkin hari ini Anda seorang guru, seorang pelayan gereja, seorang orang tua, atau pemimpin jemaat. Jangan takut melihat anak-anak rohani Anda bertumbuh. Itulah tanda bahwa Anda berhasil. Mari kita ubah cara berpikir kita. Dari takut digantikan menjadi bersukacita karena ada yang melanjutkan. Sebab dalam kerajaan Allah, keberhasilan sejati bukan ketika kita di atas panggung, tapi ketika kita berani menurunkan diri kita agar orang lain naik bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah pemimpin sejati di atas segala pemimpin. Engkau yang memanggil Musa, Engkau pula yang meneguhkan Yosua. Hari ini kami belajar untuk tidak takut kehilangan posisi, tapi berani mempercayakan tongkat pelayanan kepada mereka yang Engkau pilih. Tuhan, taruhlah dalam hati kami sukacita seorang ayah rohani, seorang ibu rohani yang bangga melahirkan pemimpin yang baru. Urapilah generasi muda dengan roh-Mu yang sama mengurapi kami. Dan pakailah kami semua, tua dan muda, untuk terus melanjutkan misi Tuhan, misi-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.